Ya, terima kasih saya diberi kesempatan untuk melayani. Silakan PowerPoint-nya. Oke, teman-teman, saya mengambil tema dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Ya. Kenapa saya ngambil tema ini? Saya ada lihat khotbah-khotbah dari Rokuta bicara spiritual gift ya. Gift, tapi lebih saya lihat kepada spiritual gift. Saya nggak akan bahas lebih detail ke sana, tapi saya ingin berbagi apa yang saya sendiri rasakan dan beberapa teman-teman rasakan. Sepertinya kita ini memahami, tapi rasanya kita ini sulit untuk melakukan, untuk memulai. Demikian firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Sebagai orang dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, apa yang harus kita lakukan? Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak ibu saudaraku kekasih, kata pergilah itu dari 3 hal. Dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari keluargamu. Saudara-saudara, kata pergilah kenapa kok Tuhan perintahkan Abram untuk pergi pada saat Tuhan memanggil Abram? Saya coba berpikir, saya melihat dari sejarah yang dijelaskan oleh Yosua, yaitu dari Yosua 24 ayat 2. Berkatakanlah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abram, Ham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Sorry, saya lihat sana, ternyata di sini ada. Maklum ya, saya baru pertama di sini, jadi saya oke. Teman-teman, ternyata Abram dipanggil keluar karena waktu itu lingkungan dia, dalam arti kecil maupun besar, itu adalah orang-orang yang menyembah ilah lain. Kalau saya pakai istilah ini, istilah dikuduskan. Dia dipisahkan. Kata kudus itu dalam bahasa aslinya itu, Ibraninya itu berarti sesuatu yang dipisahkan. Lebih jauh secara teologis bermakna orang yang sebelumnya sudah jatuh dalam dosa. Kita tahu Adam dan Hawa dan kita keturunannya semua sudah jatuh dalam dosa. Itu dipisahkan. Dari tempat gelap kita dipisahkan kepada terang Kristus. Itu kata kudus secara umum artinya begitu. Saudara-saudara, sebagai orang yang dipanggil Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bukan saya berkata kita harus dipisahkan dari orang-orang sekitar kita. Tapi dipisahkan di sini artinya engkau dan saya itu hidupnya mengalami suatu perubahan. Perubahan di mana dulu kita hidup seperti itu, sekarang kita hidup seperti begini loh. Nah, saudara-saudara, mengubah hidup karena panggilan dari Tuhan. Sebelum engkau berkata, ya Tuhan saya ingin menggunakan hidupku. Saya ingin memulai sesuatu karena Tuhan saya percaya. Firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, yang dijelaskan kepada kita, yang kita imani. Itu memberi kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Karunia Tuhan berikan kepada setiap orang percaya pasti ada. Bahkan banyak orang percaya memiliki lebih daripada satu karunia. Dan saya sampai hari ini tidak pernah ketemu orang percaya yang tidak memiliki karunia. Yang memang tidak dipakai banyak. Tetapi yang tidak mempunyai hampir saya nggak pernah ketemu. Saya sudah tahun ini, ya bulan depan ini saya sudah 12 tahun jadi pendeta. Ya. Saya pelayanan sudah 17 tahun, 18 tahun. Nggak pernah saya nggak ketemu orang yang percaya loh ya. Tidak mempunyai karunia. Saudara-saudara, yang pertama engkau dan saya harus lakukan adalah engkau dan saya harus mengalami sesuatu perubahan hidup. Omong kosong, nah, mulai agak kenceng saya, kayak Surabaya saya mulai keluar. Kalau engkau berkata saya ingin melayani Tuhan, saya ingin hidup saya dipakai Tuhan, tapi engkau tidak pernah berubah dari hidupmu yang lama. Dari cara hidupmu yang lama. Abram mempunyai suatu kasus khusus. Kenapa? Saya pelajari, apakah kenapa Abram dipanggil dipisahkan? Jangan lupa, sekitarnya Abram itu orang tidak percaya semua. Jadi dia
perlu dipisahkan. Saya dulu perokok berat. Saya merokok mulai SMA. Pada saat saya mau berhenti merokok, saya ingat sekali 24 Desember tahun 2004, saya minta Tuhan, saya minta hadiah Natal satu. Saya pingin berhenti merokok. Saya minta hadiah Natal itu aja. Saya sudah 3 kali berusaha berhenti, setengah tahun balik lagi, setengah tahun balik lagi. Kenapa? Tiap hari saya kumpul sama orang-orang perokok berat. Sejak itu saya diingatkan Tuhan, jangan. Jadi cukup lama saya nggak mau kumpul sama teman-teman perokok. Begitu ada yang merokok, saya pinggir jauh. Saudara-saudara, jangan kita berpikir bahwa kita kuat. Kalau memang situasi kita itu harus lebih kita sterilkan sampai kita kuat, silakan. Tetapi yang paling prinsip adalah yang kita belajar. Firman Tuhan mengubah hidup kita terlebih dahulu. Sebelum engkau dan saya, berkata Tuhan, aku dipanggil untuk menjadi berkat. Kalau engkau sendiri tidak mengalami perubahan, sorry. Saudara-saudara, Abram itu memberi contoh yang luar biasa buat kita. Perhatikan kalimat ini, seringkali orang khotbah ini keliru. Berkata, Abram itu diberikan Tuhan, pada saat dia dipanggil Tuhan, dia diberikan Tuhan, enggak. Kata diberikan itu tidak ada loh. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bukan diberikan. Baru diberitahu. Betul nggak? Bapak Ibu. Semangat dong. Saya itu ngotot loh ini sampai. Saya itu udah sakit mata. Tenggorokan sudah sakit. Masih ngotot. Tapi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Tuhan nggak bilang loh. Gua kasih lo negeri ini. Enggak. Kutunjukkan. Loh, banyak orang keliru. Kamu dipanggil jadi oleh Tuhan, kamu pasti diberkati, dikasih ini. Mana ada kata dikasih? Kutunjukkan kepadamu. Belum dikasih. Baca firman hati-hati. Oke? Yang pertama itu. Perhatikan baik-baik ayat keduanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan sama-sama kita baca. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara, ini prinsip. Tuhan memberkati Abraham. Kalau kita belajar teologi itu, di atas itu engkau menjadi bangsa. Bangsa yang besar itu orang bilang berkat teritorial, berkat nasional. Memberkati engkau setelah namamu masyhur, itu berkat personal. Aku akan memberkati orang, memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu berkat universal. Oke lah, kita nggak bahas itu. Itu nanti di kelas saja. Tapi ada satu prinsip. Di ayat 2 dan 3, semua itu dikatakan aku akan membuat engkau jadi bangsa, memberkati engkau. Di awalnya ayat 2. Tetapi di ayat 2 dan 3, semua diakhiri engkau akan menjadi berkat. Amin. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Jadi ada satu prinsip. Engkau dan saya diberkati, engkau dipanggil, diberkati, dikasih jaminan. Tetapi bukan untuk kamu toh. Engkau dipakai jadi alat sama. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan aku mau melayani engkau. Aku minta karunia rohani. Aku minta karuniamu, kemurahanmu untuk boleh melayani 1 Korintus 4. Tapi engkau sendiri gak mau jadi saluran. Gak bisa Pak. Itu namanya egois. Dan Tuhan gak suka. Prinsip ini kita harus tahu. Engkau diberkati bukan karena Tuhan mau kasih kamu aja. Tuhan mau memakai engkau dan saya. Cuma saya harus jelaskan bahwa ini prinsip yang seringkali orang Kristen itu manja. Maunya diberkati tapi tidak melihat ayat ini secara keseluruhan. Ayat ini jelas kan. Dan engkau akan menjadi. Ayat 3-nya. Dan olehmu semua kan di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi dipakai. Itu prinsip. Prinsip orang percaya adalah engkau diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Setuju? Yes gitu loh. Iya, jangan jadi orang Kristen berkatnya mandat, udunen kamu nanti. Perhatikan baik-baik. Abram tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi untuk hidup tujuan Tuhan. Kenapa? Dia mau jadi berkat. Tuhan mau. Abram ikut tuh, pergi. Kamu akan berkati, kamu akan jadi berkat. Loh, bukan lagi hidupnya Abram. Bukan tujuannya lagi. Nah, yang kedua,
Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari... Saudara, perhatikan baik-baik. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Pergi kemana? Nggak tahu. Nanti kutunjukkan. Akan melangkah. Itu seringkali orang percaya itu nggak seperti itu. Ingat dah kisahnya Musa. Apa yang kau punya? Tongkat. Tuhan Yesus waktu murid-murid kelaparan, orang ikut dia. Apa yang ada padamu? Roti dan ikan. Bukan catering. Betul? Kita susah melangkah. Karena kita seringkali minta, Tuhan aku akan ditunjukkan. Terus kalau ditunjukkannya nanti 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, piye? Enggak. Abram, pergilah Abram Amin. Gak usah kita ini jadi orang Kristen yang sok suci, tapi betul-betul harus suci. Apa sih dosa itu? Dosa itu bukan mencuri apa saja, enggak, itu kecil. Dosa itu sebenarnya kita belajar kata arti dosa itu, engkau dan saya tidak seperti yang Tuhan mau. Itu arti dosa, harmasia. Meleset dari tujuannya Tuhan itu dosa. Jadi jangan berpikir, Pak kalau saya mau pergi ke A, Tuhan bilang ke B, tapi saya nggak mau, Pak, saya tetap mau ke A. Itu dosa. Walaupun engkau sepanjang perjalanan menuju ke tempat yang kamu inginkan, itu tidak melakukan perzinaan, pencurian, enggak. Itu sudah meleset dari tujuannya tuh. Itu dosa. Dia nggak percaya, buka internet lah. Jadi bukan hanya mencuri, nggak nurut sama Tuhan itu sudah dosa, Bapak Ibu. Setuju ya? Nah, kalau setuju harus berubah. Effendi, kamu juga berubah ya? Ya, siap. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka. Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di... Kenapa saya pakai istilah? Ketaatan itu bukan bersifat awal. Bukan bersifat, pokoknya aku senang aku lakukan. Juga bukan bersifat, ya Tuhan aku sempat. Tapi totalitas. Abram itu membawa Sarai, istrinya, Lot, dan segala harta benda, segala orang-orangnya. Saudara-saudara bayangkan aja, misalnya Abram ini berangkat. Dia ngomong, Sarah, kamu jangan ikut ya, gua ngajak Lot aja. Kira-kira dia bakal balik enggak kira-kira? Hartanya sebagian masih di Haram, sebagian dia bawa. Kalau saya bilang setengah hati. Setuju? Napoleon Bonaparte. Ini cerita, saya nggak tahu, saya nggak hadir di tempat itu waktu itu. Dia bilang, waktu itu pasukannya mereka nyebrang sungai, mau perang. Setelah nyebrang kapalnya dibakar semua. Pasukannya bilang, Pak kenapa? Pak saya, Raja kenapa kita kok dibakar kapalnya? Napoleon berkata, kalau kapalnya saya bakar, pilihanmu cuma satu. Maju menang, kalau enggak mati lu. Totalitas Pak. Jadi kalau engkau dan saya mentaati firman Tuhan, artinya kita melakukan terus menerus secara kontinu. Itu namanya orang yang dipanggil untuk jadi berkat. Kenapa banyak hamba Tuhan dalam arti pelayan Tuhan, bukan pendeta saja. Jatuh Pak. Dan doakan saya supaya saya nggak jatuh. Walaupun mata saya agak terganggu, kaki saya agak sakit ya. Oke. Teman-teman, kita belajar. Saya mau melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan minta. Bukan sesekali, tapi selalu. Bukan sebisanya, tapi sekuat tenaga. Kamu nggak kuat, itulah kita butuh Roh Kudus memberi kekuatan buat kita. Karena mengandalkan diri kita nggak mungkin. Oke? Totalitas. Oke, kelihatannya semua setuju ya. Kita lihat nanti tahun depan. Oke. Yang ketiga, saya khotbah ini enak loh hari ini, tak kasih ampau semua. 4M. Betul enggak? Pertama mengubah hidup gampang, ingat kan? Tak kasih semua orang 4M, bukan 4 miliar tapi 4M hurufnya itu. Mentaati. Yang ketiga, menerima pengenapan janji Tuhan. Nah, ini kembali lagi.
Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbating di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri kepada keturunanmu. Bapak Ibu perhatikan, Abram itu menerima tugas dan tanggung jawab Tuhan. Kalau engkau dan saya setuju dengan poin sebelumnya, Abram diberkati untuk menjadi berkat. Maka kita akan memahami ayat ini. Perhatikan baik-baik. Ya, yang pertama saya ingin jelaskan. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri ini. Saudara-saudara, kenapa Alkitab perlu tambahin tulisan waktu itu? Artinya Bapak Ibu, bukan Alkitab itu kurang penuh, perlu tambah tulisan-tulisan. Sama dengan orang bikin tugas. Saya kebetulan guru ya. Mahasiswa saya bilang, bikin paper ya. 12 halaman. Wah, kadang-kadang kalimatnya diwolak-walik sampai saya baca bingung. Sebenarnya 4 halaman cukup karena itu diwolak-walik. Nah, ini enggak. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri. Artinya Tuhan kasih tanah negeri yang ada orangnya. Dan kita tahu Kanaan itu negeri yang subur, kaya. Setuju? Bapak Ibu jangan sombong kalau engkau tinggal di Nakula sini. Saya pernah ke sini 20-30 tahun yang lalu. Nggak ada yang lewat. Gersang semua. Siapa yang tahu itu? Siapa yang sudah 30 tahun di sini? Betul enggak Pak? Anjing aja malam-malam itu keluar, betul enggak? Gersang kan, nggak seramai ini. Saya bingung waktu saya kembali ke Bali. Loh, Nakula kok beda ya? Dulu sempit jalannya Pak. Nggak hati-hati senggolan Pak. Jadi Tuhan kasih negeri yang bukan sembarang, yang bukan murah. Sekarang tanah Nakula mahal nggak? Oh, mahal banget. Gua nggak bisa kuat beli deh. Artinya Tuhan kasih sesuatu yang berharga, bukan asal-asalan Bu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram, aku akan memberikan. Masih kata akan loh Pak. Akan, betul enggak? Kepada keturunanmu, bukan Abraham. Abraham sampai mati pun dia belum lihat semua itu. Tapi janjinya Tuhan. Abraham menerima pengenapan janji Tuhan. Apa yang kita belajar? Tadi kita belajar. Ke negeri yang akan kutung. Aku akan memberikan negeri kepada keturunanmu. Belum kan? Kutunjukkan, tadi kutunjukkan negeri, sekarang kuberikan. Bapak Ibu melihat ada peningkatan enggak? Ada peningkatan enggak? Tapi Abraham enggak menuju ditunjuk, dikasih. Dia begitu, tuh aku akan tunjukkan, melangkah dia pergi itu loh. Kalau engkau dan saya minta Tuhan kepingin tahu semua, baru kamu melangkah, gak sanggup enggak otakmu. Nggak bisa-bisa kamu nggak berangkat. Musa kalau dia tahu, nanti kamu lepas daripada Firaun, kamu akan dikejar. Nanti di depan laut, kiri kanan gunung kecepit, nanti Firaun akan datang. Kira-kira takut nggak Musa? Nanti kamu di padang gurun itu nggak 11 hari, nggak 12 hari, nggak 40 hari. Tapi 40 tahun Tuhan, Musa bilang apa? No, lebih baik gua pulang aja ke mertua gua. Perumahan mertua indah. Betul? Tuhan nggak. Tuhan. Ayo melangkah. Itu loh Bapak Ibu. Apa yang kita belajar hari ini? Kita memasuki tahun 2023. Kita jangan pernah takut. Baik hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita. Kita hadapi karena kita adalah orang yang dipanggil Tuhan. Dan pasti hidup kita diberkati karena Tuhan ingin kau dan saya jadi berkat. Itu loh. Keplok untuk Tuhan. Ya. Iya, semangat dong. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau diberkati, itu bukan karena engkau hebat. Tapi Tuhan ingin engkau semakin menerima tugas tanggung jawab supaya engkau lebih hebat di dalam melayani Tuhan. Jadi semua itu kita fokus kepada Tuhan, bukan untuk kita. Tuhan suka proses, bukan protes. Akan keturunanmu, artinya saudara-saudara, kita hidup di dunia itu cuma sementara. Tuhan itu punya rencana itu panjang dan utuh. Saya sangat diberkati oleh Firman. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Bukan bicara harta, bicara. Kenapa? Negeri ini diberikan kepada keturunan. Keturunannya pun juga umurnya nggak panjang. Betul nggak? Tapi satu, saya berdoa. Bapak Ibu tahu, saya doa untuk anak saya Pak. Tuhan tolong anak saya, cucu saya yang bakal lahir. Kalau memang nanti Tuhan kasih. Maka anak keturunan saya, semua dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu doa saya Pak. Itu aja, sederhana doa saya. Karena saya tahu,
Hidup saya itu bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Dan saya bahagia kalau anak saya melayani Tuhan. Saya bahagia jika anak cucu saya melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak bahagia nggak apa-apa, urusan Bapak Ibu. Kalau saya bahagia banget. Oke, yang terakhir. Nah, menyembah Tuhan dengan setia. Perhatikan baik-baik ayat 7-nya. Maka ini ya, saya kembali sedikit ya. Ayat 6, ayat 7. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada 7b-nya, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Sama-sama kita baca yuk. Yang Abram mendirikan mezbah bukan karena Tuhan memberi dia negeri. Aku akan memberikan negeri kepadamu, keturunanmu. Tapi perhatikan baik-baik kalimatnya. Mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri ke. Jadi bukan bicara berkatnya. Dia bersyukur karena Tuhan mau datang untuk dia. Tuhan mau menampakkan diri. Saudara-saudara, ini tipologi kalau saya. Yesus tuh mau datang untuk kita. Zaman dulu Pak, Bu. Dekat sama Tuhan, Tuhan nggak izinkan mati lu. Betul nggak? Tabur perjanjian aja, lu pegang, lu hati-hati, mati lu. Bahasanya kan gitu kan? Ini Tuhan menampakkan diri. Abraham mendirikan mezbah. Oke. Yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai. Di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, saya pelajari Alkitab ya. Abraham itu mendirikan mezbah itu 4 kali. 3 kali itu atas inisiatifnya dia sendiri. Di Kejadian 12, 13, dan Kejadian 22. Itu Kejadian 22 Tuhan yang minta. Oke? Tercatat 3 kali. Tapi apa Abraham bikin cuma 3 kali, saya pikir lebih pasti. Cuma yang perlu kita tahu cuma 3. Lalu yang mendirikan, Bapak Ibu perhatikan enggak? Setiap kali Abraham melangkah, pertama itu dia mendirikan. Tuhan menampakkan diri, konformasi, kemurahan hati Tuhan, kedekatan Tuhan dengan dia dirikan mezbah. Yang kedua, dia melangkah lagi, turun ke bawah, oke? Lalu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ada beda enggak? Yang ayat 7 ini Tuhan menampakkan diri, setuju? Ayat 8 sudah enggak. Betul? Tapi ayat 8 dia memanggil nama. Ada beda enggak? Memanggil nama Tuhan dan terjemahlah itu memuji, worship. Saudara, orang percaya pada saat engkau dipanggil Tuhan, jangan pernah sombong. Hidup kita itu sebagai hamba Tuhan pun nak mudah. Jangan pikir engkau sakti, enggak ada. Kita ini hanya alat. Kita butuh nyembah Tuhan dengan setia. Bapak Ibu, setelah peristiwa ini, Abraham terus keliling. Bapak Ibu baca Kejadian setelah ini, ayat berikutnya. Abraham ketakutan enggak? Iya ketakutan, saya percaya di sini nggak ada, saking takutnya sampai istrinya dibilang, ini bukan istri saya, nggak ada kan? Dia mengalami ketakutan, kelaparan dan lain-lain. Artinya pada saat dia dipanggil Tuhan, Tuhan menunjukkan negeri yang akan diberikan kepada keturunannya. Tuhan menjamin dia, tetapi dia di dalam perjalanannya, di dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan, dia tetap mengalami yang namanya pergumulan, penderitaan. Justru itu Abraham harus betul-betul jaga hubungan dia dengan Tuhan. Pesan saya buat Bapak Ibu, jangan pernah engkau lepas daripada penyembahan kepada Tuhan. Kita harus setia, di situ kekuatan kita, nggak peduli karuniamu apapun. Kalau engkau lepas dari penyembahan kepada Tuhan, tidak menyembah Dia, siapa yang kau sembah? Jelas? Oke. Kalau jelas, selesai saya. Belum. Jadi Bapak Ibu sebagai penutup ya, sebagai orang yang panggil Tuhan untuk menjadi berkat, apa yang harus kita lakukan? Mengubah hidup kita karena panggilan dari Tuhan. Amin. Yang kedua, mentaati dengan tindakan nyata. Jangan asal ngomong, nyata, orang bisa lihat. Bukan untuk pamer. Istrimu bisa bilang, "Pak, kamu berubah ya. Kamu sekarang sesuai firman." Oke? Jangan tanya pembantunya. Pembantunya pasti bilang, "Bos saya baik." Nggak ada yang bilang jelek. Kecuali pembantunya minta dipecat. Oke?
Yang ketiga, menerima pengenapan janji Tuhan. Bukan untuk kita senang-senang berfoya-foya jadi enggak. Tuhan janji memakai kita. Itu yang kita dapat. Dan percaya sama saya. Kalau engkau aja anakmu berangkat sekolah, kita kasih sangu enggak? Siapa di sini hanya berangkat sekolah enggak dikasih sangu? Oh enggak Pak, karena sudah ATM-nya sudah saya kasih. Ya podo ae. Pasti dibekali, betul enggak? Iya, masa Tuhan enggak kasih? Yang ketiga, perjalanan kita masih jauh, masih panjang. Pastikan kau dan saya tetap menyembah Tuhan dengan setia. Karena disitulah hubungan kita jaga, kekuatan Tuhan ada pada kita menopang kita. Tuhan Yesus memberkati. Jika mulia apa gitu.